mazhab politik PSI itu anti Prabowo Subianto. Itu nggak bisa dibantah kok. Ada titik-titik tertentu di mana di dalam politik itu pihak-pihak yang kelihatannya berseberangan itu harus bersatu karena keadaan. Prabowo itu saat ini sangat kelihatan paling Jokowi dari Jokowi gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kalau Bung Andi Budiman ini kan sibuk sekali dia sebagai sebagai Wakil Ketua Umum DPP PSI ya, Partai Solidaritas Indonesia. Kalau dulu Partai Sosialis Indonesia. Ya, partai yang jadi biang huru-hara saat ini. Ya. Nah, kalau Mas Adi semua orang udah tahu lah sebagai pengamat politik ya. Nah, saya ingat kalau PSI yang ada sekarang ini, Partai Solidaritas Indonesia, ini jadi saya mengenang PSI-nya yang dipimpin oleh Bung Syahrir dulu ya, Sultan Syahrir. Gitu. Itu kan juga partai kecil, pemilu 955 cuma 1%, tapi bikin heboh juga. Influence. Jadi dia kesana kemari ya, pengaruhi Masumi, pengaruhi partai-partai yang lain ya kan. Akhirnya dia bisa muncul sebagai Perdana Menteri. Itu kan hebat, 1%. Ya itulah lobby-lobby ya, lobby-lobby politik dan kehebatan Sultan Syahrir itu bisa meyakinkan tokoh-tokoh politik nasional pada masa itu. Mungkin yang tidak mendukung PSI waktu itu ya PNI sama NU ya. Nah, jadi ini sebenarnya kalau orang membaca sejarah lagi, apakah PSI yang sekarang ini bisa muncul memposisikan diri seperti PSI-nya Syahrir dulu, itu yang ditunggu-tunggu orang. Ya kan? Itu ditunggu-tunggu orang. Nah, jadi kalau kita lihat yang membuat heboh ini ya, sebenarnya kan biasa. Prabowo datang ke sana kemari itu biasa. Datang ke P3 ya kan, datang ke Perindo. Kok datang ke PSI ini agak heboh nih. Ini pasti ada sesuatu yang kita mau dengar dari Bung Andi Budiman. Silakan. Terima kasih Bang Zulfan. Mungkin ini jadi heboh karena terus terang pasti dalam persepsi publik pertemuan ini agak berbeda dibandingkan pertemuan yang lain. Karena tahun 2019 itu posisi PSI dengan Pak Prabowo itu ada dalam posisi yang ekstrim ya. Berseberangan ya. Kami ketika itu mengkritik Pak Prabowo cukup keras, sangat kritis waktu itu. Dan itulah yang diingat oleh publik. Jadi ketika Pak Prabowo datang ke PSI, orang heboh. Terus terang memang menurut saya perlu keberanian besar dari kedua belah pihak untuk terciptanya pertemuan ini. Keberanian dari Pak Prabowo untuk datang dengan legowo ke sebuah partai yang masih berkembang 1,89%, partai yang dulu begitu keras mengkritik dia. Keberanian juga di sisi PSI untuk menerima Pak Prabowo, orang yang dulu dikritik dengan keras oleh PSI. Jadi ini bisa dibilang pertemuan yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Jadi tidak relevan lagi ada orang bertanya siapa mengundang siapa. Tapi pada akhirnya dalam pertemuan ini adalah kedua belah pihak menginginkan pertemuan ini. Ngomong-ngomong soal PSI juga, di dalam pertemuan Pak Prabowo sempat juga menyebut soal PSI katanya. Pak Prabowo bilang, saya merasa dekat dengan PSI. Karena dulu ayah saya juga PSI, tapi PSI lama, kata dia. Ketua umum? Iya, Ketua Umum PSI lama, betul. Pak Sumitro. Sebelum dibubarkan pada masa lama itu. Betul. Dan Pak Prabowo ketika itu bilang, mungkin ayah saya di atas sana sedang tersenyum melihat pertemuan ini. Jadi waktu itu juga Pak Prabowo mencoba mengingatkan tentang silsilah keluarganya yang terkait dengan PSI. Tapi ini PSI tentu Partai Sosialis Indonesia konteksnya. Dan saya juga bilang Pak Prabowo di sana ada foto
Bung Sahrir juga sebagai pendiri Partai Sosialis Indonesia. Pak Prabowo tertawa. Jadi terus terang pertemuan ini memang berlangsung rileks, santai, di luar ekspektasi karena banyak juga yang mengira atau di antara kami mengira pertemuan akan berlangsung tegang dan sebagainya. Tapi ternyata itu bisa cair dan ada banyak yang dibicarakan di dalam pertemuan. Nah, tapi kan begini, orang tiba-tiba PSI juga kan bertemu dengan DPP Projo ya. Ya. Projo Projo Pro Jokowi. Ya. Nah, ini kan juga orang sudah tahu bahwa Projo ini kan cenderung ke Prabowo juga. Karena Budi Ari itu sejak 7 bulan yang lalu ketika Pak Jokowi pulang dari Jepang, dia bilang dia ketemu sudah bicara-bicara soal Pak Prabowo. Ada Mas Adi Prayitno juga waktu itu. Di Total Politik ya. Nah, jadi dan itu ternyata berlanjut dengan GBK kemarin, Musra ya. Jelas Pak Jokowi hadir di situ. Nah, jadi arahnya kan ini udah jelas sebenarnya. Artinya alurnya ini memang PSI ini sudah tercium lah ke Prabowo. Dan kalau bicara soal tegak lurus, ini menjadi pertanyaan nih. Dengan PSI menyatakan tegak lurus kepada Pak Jokowi, tiba-tiba sekarang ke Pak Prabowo, ini ada kesan orang loh. Ini Pak Jokowi sudah ke Prabowo nih. Yang tegak lurus saja udah pindah. Nah, jangan-jangan memang ada perintah Pak Jokowi untuk pindah ini. Ya, untuk dukung, nggak pindah ya. Tetap tidak pindah, tapi untuk mendukung Prabowo ini gitu. Saya nggak tahu kalau memang publik menafsirkan demikian ya Bang. Tapi terus terang kan kalau ditanya bagaimana arah politik PSI, yang jelas PSI sampai titik ini belum mengambil sikap, belum mendeklarasikan diri akan mendukung siapa. Dan saya kira juga posisi yang sama juga ada pada Projo. Jadi kedua belah pihak ini belum mengambil sikap yang lebih jelas mengenai akan mendukung siapa. Jadi opsi-opsinya sebetulnya masih terbuka di depan mata. Jadi entah kita akan bisa jadi kita akan mendukung Pak Prabowo, bisa jadi mendukung Mas Ganjar seperti hasil rembuk rakyat, atau bisa jadi kita tidak mendukung siapa-siapa, tetap melajang. Ini opsi-opsi yang masih terbuka, yang masih harus kita bicarakan secara internal. Yang jelas kami akan masih melihat arah tondo-tondo dari Pak Jokowi. Ya. Kalau sampai saat ini kan tondo-tondonya itu jelas ya. Gitu ya Bang ya? Apa tondo-tondonya itu apa Bang? Ya kalau kita lihat Projo ya, kemudian PSI yang tadinya terus kontroversinya konfliknya, atau bukan konflik ya, diametralnya perbedaannya begitu diametral dengan Prabowo kan. Nah, tiba-tiba sekarang agak mesra dengan Prabowo, itu kan sebenarnya bisa dilihat dari situ. Sebetulnya PSI bagaimanapun juga adalah sebuah partai terbuka ya Bang ya. Jadi artinya dalam hal ini kami belajar juga ya dalam perjalanan waktu bahwa sebagai sebuah partai kita harus membuka diri, membuka komunikasi dengan semua pihak. Jadi itu yang sebetulnya terjadi. Ini bagian dari proses kami juga melihat bahwa sebetulnya kita tidak bisa mengambil posisi yang terlalu absolut dalam banyak hal. Kita harus melihat apa yang terbaik bagi kepentingan partai, bagi kepentingan publik juga, sambil tetap memegang prinsip-prinsip yang kami percaya harus tetap kami jaga. Kurang lebih gitu, Bang. Ya, jadi apakah sebelum ketemu Prabowo itu ada ngobrol-ngobrol dulu dengan Ganjar misalnya, atau paling tidak dengan Pak Jokowi, gimana nih Pak, kami ya kan, entah siapa yang ketemu, mungkin Grace atau siapalah ya gitu ya. Apa kira-kira ada arahan dari Pak Jokowi untuk komunikasi dengan Prabowo gitu? Ya mungkin kalau orang bilang sih katanya arah politik PS ini merupakan cermin dari apa yang di arah politik Pak Jokowi ya, arah politik PSI ya. Saya nggak tahu, mungkin itu bisa ditafsirkan begitu. Tapi yang jelas komunikasi ada gitu ya ke Pak Jokowi sendiri gitu ya. Karena bagaimanapun apa yang kami sebut sebagai tegak lurus kepada Jokowi itu adalah satu sikap pedoman. Kami percaya pada value apa yang sedang diperjuangkan oleh Pak Jokowi, sehingga bagi kami ya kompas politiknya ya memang Pak Jokowi. Jadi pasti komunikasi itu ada, dan apa yang terjadi belakangan ini adalah resultante dari proses komunikasi tadi. Ya, banyak kalangan ya
apakah pengamat atau ya di medsos kita lihat ini PSI ini kan karena kecewa, frustrasi, seolah-olah sakit hati pada Ganjar dan pada PDIP, sehingga buru-buru ini ketemu dengan Prabowo. Kalau saya nggak percaya itu. Nah, ini kan persoalan gitu. Kalau saya tidak percaya masa alasan sederhana itu ya. Soal politik ini kan nggak ada bicara sakit hati sebenarnya kan. Rasional aja semuanya kan. Hitung-hitungan kan rasional ya Bung Adi ya. Untung dan rugi. Iya, nggak ada sakit hati itu. Nah, tapi saya perlu tanya juga konfirmasi kan apa betul ada kekecewaan gitu loh. Ya mungkin ada banyak orang yang menyebut menye-menye atau misalnya cengeng dan lain sebagainya. Tapi sejak awal PSI ini berdiri dengan didirikan atau diperjuangkan dengan upaya yang tidak mudah, Bang. Jadi kami itu selalu berjuang untuk bisa survive pada posisi sekarang gitu ya. Tahun 2019 demikian dalam proses verifikasi kemarin juga kami juga mendengar bahwa ada upaya-upaya yang sangat serius untuk menggagalkan PSI sebagai peserta pemilu di 2024. Tapi kami survive, kami bisa bertahan, kami bisa menjadi peserta pemilu tahun 2024 dan pengalaman atau perjuangan atau upaya-upaya yang ingin menjegal PSI, menggagalkan PSI itu adalah kami serap, kami jadikan bagian sebagai sebagai obat, sebagai pelajaran untuk melangkah ke depan. Jadi ini memang saya perlu mempertegas nih. Memang ada upaya dari kalangan tertentu, kita nggak tahu siapa, ya kan, bahwa agar verifikasi yang dilakukan oleh KPU, PSI menjadi partai yang gagal ikut pemilu 2024. Ada ya upaya itu? saya mendengar begitu, Bang. Oh, menduga, ya kan, menduga seperti itu. Dan ternyata PSI-nya tetap lolos ya. Tetap lolos. Bersyukurlah kalau gitu. Bersyukur, sangat bersyukur, Bang. Perjuangan yang sangat berat untuk lolos. Iya. Ya karena kan partai anak muda seperti PSI ini kan harus ada mewarnai panggung politik kita ya. Kalau enggak jadi monoton. Ya. Gitu. Nah, Bung Adi kan melihat ya bahwa tadinya PSI ini apapun Ganjar kan gitu. Iya. Bahkan ada juga beberapa, kalau misalnya Cokro TV dikaitkan dengan PSI misalnya ya, saya nggak tahu ya. Karena banyak juga pendukung Ganjar di Cokro TV itu, ya. Nah, semuanya kan arahnya ke Ganjar. Kemudian banyak juga mengkritik Prabowo kan gitu. Nah, tiba-tiba sekarang PSI-nya katakanlah belum mendukung Prabowo, tapi sudah bermesraan dengan Prabowo. Apalagi tadi nostalgia PSI lama PSI baru kan. Bagaimana pandangan Bung Adi ini? Ya, secara prinsip sebenarnya kita itu menganut satu mazhab politik yang disebut dengan politik berganti musim, Pak. Jadi di Indonesia kita ini kan musim politiknya cepat berganti, betul ya. Itu terjadi sejak zaman SBY jadi presiden. Partai-partai politik yang memang head to head keras menyerang SBY, kalah pemilu, berbondong-bondong hijrah dan menjadi bagian dari SBY. Itu pun diperkuat dengan apa yang terjadi pada Jokowi 2014 dan 2019. Sejumlah partai politik pro Prabowo Subianto keras menjadi garda terdepan mengkritik Jokowi all the time, juga menjadi bagian dari politiknya Jokowi. Bahkan yang paling ekstrim sebenarnya soal politik cepat berganti musim adalah kasusnya Prabowo Subianto. 2 periode head to head secara keras dengan Jokowi. Tapi yang kemudian bisa kita saksikan, siapa yang pernah menyangka Prabowo kemudian menjadi bagian dari koalisinya Jokowi, jadi menhan. Itu yang saya sebut politik berganti musim. Kalau kemudian beberapa waktu yang lalu kita melihat PSI kemudian berkunjung atau dikunjungi oleh Prabowo Subianto, menurut saya biasa saja. Sekalipun kita tahu persis PSI itu bahkan itu lebih. Kalau politik kita sebut berganti musim, kalau burung atau unggas kita sebut berganti bulu. Iya. Siapa yang tidak melihat bagaimana PSI itu paling agresif gitu ya, membentengi Jokowi dari serangan-serangan yang begitu agresif dari timnya Prabowo Subianto sejak 2014 dan 2019. Ingat betul, PSI itu mungkin dengan para tim, dengan influencernya, mereka melawan hoax, melawan fitnah, melawan serangan-serangan yang menurut saya membuat hampir luluh lantah bangsa ini.
Tapi kemarin kemudian muncul sanjungan dan pujian itu kepada Prabowo Subianto sebagai pemimpin, sebagai Menhan dan calon presiden 2024. Yang ingin saya katakan adalah memang di politik kita itu tidak pernah bicara tentang ideologi. Di politik kita itu minyak dan air itu nyaris tak ada bedanya. Seakan-akan aja ini tidak bisa dipertemukan. Tapi karena kepentingan, karena situasi, karena dinamika, minyak dan air itu bisa berada dalam satu kolam dan sama-sama nikmat gitu loh Bang, dilihatnya. Kan itu yang terjadi pertemuan antara PSI dan Prabowo Subianto ya. Nah, yang kedua menurut saya harus dilihat konteksnya. Ada dua konteks yang seringkali memang agak sedikit luput dibaca oleh publik. Kenapa PSI itu misalnya menerima Prabowo Subianto? Itu dalam kondisi gemuruh dan amarah kepada PDIP. Bagi Ganjar ataupun bagi PSI, Ganjar nggak ada persoalan. Kalau kita membaca elit dari PSI, membaca kader dan seluruh konstituen, basis pemilih PSI, itu memang revestunya, muta'aliksnya, ya, tegak lurusnya kepada Ganjar sebenarnya. Karena Ganjar dianggap sebagai sosok pelanjut dari Jokowi. Apapun judulnya, Ganjar itu adalah produk politik dari Jokowi. Tapi tidak beda treatmentnya PSI dengan PDIP. Karena jatuh cintanya PSI kepada Ganjar itu kan berbeda dengan hubungan politiknya dengan PDIP. Misalnya soal rembuk rakyat, dukungannya kepada Ganjar dianggap offsides, dianggap mendahului PDIP. Ini yang kemudian membuat PSI remuk redam. Karena mengumumkan Ganjar sebagai capres mereka, hasil rembuk rakyat itu nggak gampang. Itu hampir separuh dari keputusan politik di PSI sebenarnya. Tapi tiba-tiba nggak diakui sebagai bentuk dukungan politik. Dalam kondisi amarah itulah kemudian bagi PSI ternyata perkawanan dengan Ganjar tidak otomatis menjadi pertemanan dengan PDIP. Ada syarat administratif hal ihwal yang harus dimulai. PSI harus minta izin ke PDIP, harus berkunjung, surat menyurat dan seterusnya. Dan itu tidak dilakukan oleh PSI. Artinya kalau mau mendukung Ganjar, ya nggak apa-apa dong. Cukup deklarasi dari jauh, seperti halnya banyak relawan dan partai politik dulu mendukung Jokowi. Tidak ada hal-hal yang sifatnya ribet, administratif, ataupun hal-hal yang itu justru akan menghambat dukungan politiknya. Saya membaca konteks pertama, karena memang PSI itu marah. Dukungan politiknya nggak dianggap oleh PDIP. Makanya kemudian ketika Prabowo berkunjung, kira-kira begitu, disambut dengan luar biasa. Indikasi amarahnya sederhana Bang. Prabowo disanjung puji setinggi langit sampai Sidratul Muntaha sana. Wih, ini Menhan top, ketua umum partai pemenang pemilu kedua, tapi mau datang menyambangi partai politik yang bocah ingusan. Itu kan sindiran keras betul ke PDIP. Bahkan ada satu kalimat yang menyatakan mungkin kalau di sebelah kita harus datang dengan cara merangkak. Itu kan jelas betul. Arahnya kemana? Ya ke PDI, ke siapa lagi? Kan memang PSI dari dulu punya riwayat agak panjang, mengkritik keras PDIP dan seterusnya ya. Jadi nggak mungkin PSI itu apa yang disampaikan dalam pertemuannya dengan Prabowo itu untuk yang lain. Itu ditujukan kepada PDIP. Satu sisi puji Prabowo setinggi langit, tapi pada saat yang bersamaan nabok nyilih tangan dengan satu statement yang cukup bersayap dan keras. Nah yang kedua, kenapa ini menjadi ramai? Orang juga tahu lah, tak pura kita ini pura-pura dalam pelahu, bahwa PSI itu ada replika politiknya Pak Jokowi. Ketika PSI selalu mengatakan segala orkestrasi, manuver politiknya dikomunikasikan dengan Jokowi, maka disitulah kemudian orang menebak, ini nggak mungkin tanpa seizin, ini tidak mungkin atas konfirmasi dan minta pamit sebenarnya kepada Presiden untuk menerima Prabowo Subianto. Karena memang belakangan endorsement dan dukungan Prabowo itu kan tidak lagi 100% ke Ganjar yang dilihat oleh publik, tapi juga kepada Prabowo Subianto. Keributan inilah yang kemudian terjadi, bagaimana upaya untuk merebut Jokowi effect antara Prabowo dan Ganjar juga menjadi titik sublimasi di mana keriuhan soal PSI bertemu dengan Prabowo itu menjadi ramai. Cuman satu hal menurut saya agak sedikit gagal mungkin ditangkap oleh teman-teman PDIP. Artinya apa? Seakan-akan ada kesan bahwa yang selalu mengatakan tegak lurus kepada Jokowi itu seakan-akan akan tegak lurus kepada Ganjar. Dalam praktisnya itu tidak semudah itu, Bang. Rata-rata dari dulu yang selalu mengatakan tegak lurus kepada Jokowi seperti Projo, tegak lurus kepada Jokowi seperti PSI, nyatanya nggak ke Ganjar tuh. Ya mungkin karena ada komunikasi politik yang terhambat ya. Ada sublimasi yang tersumbat sehingga ada kesan ini dalam kondisi amarah, dukungannya nggak dianggap, tak apa-apalah kemudian mendukung orang yang kelihatan dekat dengan Jokowi. Jawabannya di situ Pak Prabowo Subianto. Ini yang kemudian membuat keributan-keributan. Kalau PSI tidak dalam konteks marah misalnya,
kalau PSI tidak dalam konteks nggak ada hubungannya dengan Pak Jokowi, saya kira nggak akan ada keributan. Berapa sih suara PSI? Ya, Nggak penting-penting amat kan begitu, Bang. Kalau kita menggunakan logika partai politik yang lolos parlemen. Tapi ingat, PSI itu sekalipun kecil, nyalak dia. Mungkin bagi PDIP, PSI ini teman, tapi nakal juga, Bang. ya. Merasa mendukung Ganjar, tapi mengkritik juga kan. Ah. Ganjar didukung melalui rembut rakyat, tapi Pak Ade Armando tiap hari dia mengkritisi Pak Ganjar. Oh ini petugas partai, oh ada kontrak politik kan, yang kemudian dibuka kepada publik. Artinya apa? Kalau begini ceritanya, gimana ini PSI ini? Merasa menjadi teman, merasa menjadi pendukung, tapi nakal juga nih kalau ngomong ke publik kan kira-kira Iya, begitu. Kerumitan-kerumitan ini yang saya kira Jadi bisa kita katakan begini, Ganjar ini menjadi korban sebenarnya dari sikap PDIP terhadap PSI kan, atau terhadap yang lain. Bisa begitu kesimpulan sementara ya. Namanya kesimpulan sementara itu tidak bisa disimpulkan 100%. Tapi saya membaca orang yang terafiliasi sebagai pendukung Jokowi seperti PSI ataupun para relawan itu, atau pendukung Jokowi non partai ya, secara umum, mereka itu memang tidak ada persoalan apapun dengan Ganjar. Ganjar itu adalah fans. Dia adalah replika politik dari Jokowi. Belusukan, humble, sederhana, mudah diajak selfie, gampang diajak bicara dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ketika ada treatment yang agak berbeda, ya, yang dilakukan oleh PDIP, kira-kira begitu, maka ini yang kemudian membuat para pendukung Jokowi ini agak sedikit kembali ke tengah, Bang. Tidak terlampau kelihatan ingin mendukung Ganjar Pranowo. Dan itu yang terjadi pada PSI dan Projo. Semua mengatakan, melihat tondo-tondo kemana Jokowi berlabuh. Dan pada saat bersamaan, hampir tiap hari, bagaimana Jokowi itu memberikan endorsement dan pernyataan-pernyataan yang ada kesan lebih nyaman dengan Prabowo Subianto. Oh, nyaman nih kalau disopirin Prabowo Subianto. Itu disopirin kan bukan dalam arti naik gokar gitu loh, Bang. Ini antara presiden dan kemudian orang yang akan melanjutkan kepemimpinan di 2024. Bahkan kemudian ada berita per hari ini misalnya. Jadi pemimpin yang hebat itu bukan hanya pemimpin yang lari-lari. Itu kan kode-kodean yang jelas kemana. Inilah yang kemudian repotnya. Artinya apa? Ini tergantung bagaimana sebenarnya PDIP melihat Ganjar. Apakah Ganjar ini sebagai barang publik yang dia berhak dimiliki oleh siapapun? Kalau ada relawan, ada partai mau dukung ya monggo, nggak perlu ada hal ihwal yang sifatnya administratif, ribet dan jelimet. Karena apapun relawan itu partai politik di luar PDIP nggak bisa diatur juga, Bang. Jadi kalau pun toh ada dukungan kepada Ganjar, seperti halnya terjadi pada Jokowi 2014 dan 2019, dibuka aja. Yang penting ujung-ujungnya dukung Ganjar dan menang. Nah, ada kemungkinan nggak? Ini kan sekarang Hanura ya. Hanura, kemudian Perindo, kemudian P3 itu kan sudah merapat ke PDIP. Nah, ada kemungkinan nggak dengan sikap PSI ini ya, kecenderungannya mereka juga akan meninggalkan PDIP? Bisa menurut analisis Bung Adi? Enggak sih, kalau mereka kan kakinya dua-duanya sudah menjadi bagian dari koalisi PDIP ya. Kalau PSI kan belum. Belum ya. Kalau Perindo, Hanura, P3 kan jelas mereka deklarasi, undang PDIP, undang Ganjar. Mereka bikin satu fakta integritas bahwa mereka berkoalisi dengan PDIP dan usung Ganjar. Saya kira tidak ada persoalan apapun. Hubungan dan komunikasi politik di antara partai pendukung Ganjar nggak ada persoalan. Tapi yang perlu dibicarakan itu adalah orang-orang yang selama ini beririsan dengan Jokowi, para relawan dan partai-partai yang belum memutuskan sikap politik bergabung dengan PDIP. Itu perlu difikirkan, Bang. Kalau kemudian misalnya Ganjar dalam tanda kutip ya, dieksklusi bahwa segala keputusan politiknya harus agak sedikit melalui PDIP, ini partai-partai juga agak mikir gitu loh, Bang. Mungkin partai seperti PSI ataupun relawan-relawan seperti Projo yang seringkali nggak dihitung oleh PDIP kekuatan politiknya, gimana mau mendukung Ganjar misalnya, tapi harus melalui proses yang cukup jelimet dan administratif gitu loh. Beda dengan Jokowi. Kalau Jokowi 2014, 2019 siapapun yang penting dukung Jokowi selesai, nggak perlu izin, nggak perlu pamit, yang penting Jokowi menang dan didukung kan itu, Bang. Nah 2024 sepertinya ada treatment yang berbeda dari PDIP. Jadi siapapun yang mendukung Ganjar satu pintu melalui PDIP. Rasa-rasanya begitu yang saya tangkap. Semoga saya tidak salah ya. Atau semoga saya salah dalam konteks itu. Artinya apa? Bagi PDIP untuk 2024, Ganjar beda dengan Jokowi. Jadi mau relawan, unsur partai politik, lolos parlemen dan nggak lolos parlemen, harus berkomunikasi dulu dengan PDIP. Karena PDIP memang harus diakui sebagai partai kader, nggak mau kadernya itu sembarangan
didukung oleh orang-orang mungkin ya tidak bisa dikontrol dan tidak bisa dikendalikan. Jadi satu pintu inilah yang sebenarnya ingin diorkestrasikan oleh PDIP, bahwa siapapun yang mendukung Ganjar harus sama tarikan nafasnya. Tidak boleh nakal, tidak boleh kemudian liar. Dan itu semuanya harus di bawah komando, naungan politik dari PDIP. Satu sisi mungkin untuk kepentingan internal PDIP bagus, oke, nggak ada persoalan. Karena ini akan menciptakan satu totalitas dan loyalitas luar biasa. Itu harus diakui. Tapi pada saat yang bersamaan, ini khawatir jadi barrier, jadi penghalang kepada orang-orang, para relawan dan partai politik di luar PDIP, agak sedikit enggan langsung mau dukung Ganjar kalau harus melalui PDIP. Itu yang saya tangkap ya, Bang. Ya, semoga saya salah aja. Jadi begini, jadi ada kesan ya, 2014-2019, terutama 2019, agak terkesan bahwa bagi PDIP, relawan-relawan ini menjadi pesaing juga. Kompetitor gitu ya. Ya, partai relawan lah, kan ada istilah partai relawan. Karena kan banyak yang jadi komisaris juga dari relawan, ya kan, ada yang jadi wakil menteri ya. Saya nggak tahu, menteri belum ada ya. Ada. Projo sekarang jadi Menkominfo, Mas. Ya sekarang, Muni. ya sekarang. Tapi kan 2019, oke. Ya. awal-awalnya Awal kan 2014, ya. enggak, awal 2019 kan Tidak ada. ini kan baru masuk di tengah nih. Betul. Iya, ya kan? iya. Nah mungkin kok relawan ini apa pula urusannya kok tiba-tiba dapat jatah banyak juga kan gitu. Saya nggak paham kalau itu, tapi yang jelas memang Ganjar itu harus mulai diperlakukan sebagai barang publik dalam tanda kutip ya. Ganjar ini milik semua orang, milik para relawan yang mau dukung, milik partai siapapun di luar PDIP yang mau dukung, tanpa harus ada hal ihwal administratif dan satu pintu. Yang penting dukung Ganjar dan menang, kan itu Iya, aja iya, Bang. iya. Tujuannya menang. Nah, tujuannya menang. Itu yang kemudian harus dilihat, karena Ganjar itu bukan Jokowi. Iya. Ganjar secara elektability misalnya per hari ini, kalau dalam simulasi 3 capres, itu kan kalah tipis lah dengan Prabowo Subianto. Di kisaran angka 1, 2, atau 3%. Masih dalam rentan margin of error. Oke, itu logikanya ada satu kesimpulan antara Ganjar dengan Prabowo. Ini tidak bisa disimpulkan siapa yang menang dan siapa kalah. Karena kekalahannya tipis. Tapi kalau disimulasikan antara Ganjar dengan Pak Prabowo, itu kan kalah jauh, Pak. Bahwa pemilih Anies itu lebih banyak ke Pak Prabowo Subianto. Itu harus dipikirkan betul oleh siapapun yang mendukung Ganjar, terutama PDIP. Ini dengan catatan Anies nggak maju. Anies nggak maju atau tidak lolos dalam putaran yang Putaran kedua. kedua, ya. Itu artinya apa? Ganjar ini kan tidak mengkilap-mengkilap amat dari segi elektabilitas. Itu yang kemudian membedakan dengan Jokowi di periode kedua. Iya, Petahana ngelawan Prabowo Subianto dan menangnya cuma 4% loh, Bang. 4%. Iya. Enggak signifikan. Kalau mau jujur, Ganjar ini kan sebenarnya melawan calon petahana. Iya. Calon petahana itu adalah Prabowo Subianto. 2009 maju, 2014 maju, 2019 maju. Ini calon petahana, Bang. Dan Kalau suaranya lumayan besar. lumayan signifikan. Memang nggak pernah menang jadi presiden. Tapi ingat, penantangnya Prabowo Subianto ini kan newcomer. Dalam konteks pilpres, Anies newcomer. Kemudian Ganjar newcomer. Baru pertama kali merasakan panasnya menuju tangga kursi presiden di 2024. Itulah yang saya sebut bahwa melawan Prabowo Subianto nggak bisa seperti 2019, 2014. Lawannya pendatang baru. Yang kedua yang paling penting, Prabowo itu saat ini sangat kelihatan paling Jokowi dari Jokowi gitu loh, Pak. Iya, iya, iya. Nah itu penting. Artinya apa? Basis-basis konstituen dan para pemilih Jokowi secara perlahan sudah mulai melirik Prabowo sebagai bagian orang yang dinilai menjadi bagian penting dari Jokowi. Ya buktinya PSI merasa nyaman, Projo merasa nyaman, kemudian Noel merasa nyaman. Dulu itu orangnya Jokowi semua, Bang. Iya, Ini kan tondo-tondo gitu ya. Ini kan yang saya sebut soal bagaimana treatment politik terhadap pendukung Ganjar Pranowo. Kalau saya membaca hatinya PSI, Projo kayak Bung Noel itu, Bang. Waduh, itu tanda cintanya gede betul kepada Ganjar Pranowo, Bang. Kan itu saja. Iya. Tapi kalau memang treatmentnya yang dilakukan oleh PDIP, seringkali dukungan ini dianggap tidak penting gitu ya. Harus satu pintu dan harus di bawah komando misalnya. Rasa-rasanya sulit. Karena apapun, PSI ini punya otoritas dan independensi. Projo itu sekalipun tidak terlampau dihitung kekuatan politiknya gitu ya. Dia punya orkestrasi dan punya independensi juga. Ini yang mesti dihitung betul soal PDIP khususnya. Bagaimana cara melihat Ganjar ke depan. Ingat, Ganjar itu bukan Jokowi. Udah itu aja. Ya mungkin bisa saja PDIP ini terpengaruh dengan Deddy Corbuzier ya. Close the door. Nah, bahaya juga kan. Padahal politik kita kan politik open door policy. Bukan pintu itu kan tidak boleh tertutup kan. Iya, tapi itu Kita harus tadi. buka.
Kalau kita membaca bagaimana PDIP melakukan kaderisasi terhadap partai dan calon pemimpinnya, saya kira bagus ya. Bahwa memang harus satu pintu, rekrutmennya jelas, tidak boleh para pendukung itu liar dan tidak terkontrol. Saya kira dalam hal itu tidak ada persoalan apapun. Tapi ingat, captive market kita itu tidak sesederhana itu, Bang. Banyak orang yang ingin mendukung capres seperti Ganjar itu ya. Tanpa ada hal ihwal yang sifatnya jelimet dan administratif, ya dukung-dukung aja, deklarasi-deklarasi aja. Ya. Ngapain harus ngasih tahu, ngapain harus kalau terintegrasi dalam konteks dicatat misalnya relawan ini dicatat oke. Tapi kalau harus dikontrol, dikendalikan agak rumit rasa-rasanya. Ini yang saya sebut bahwa PDIP dalam konteks pileg saya kira nggak ada persoalan, menang lah pasti kuat secara signifikan. Kalau pilpres lawannya adalah Prabowo Subianto yang signifikan, yang saat ini juga menyusup dalam tanda kutip ya, menyasar kekuatan-kekuatan politik yang menjadi bagian dari pendukungnya Jokowi, Bang. Yeah. Sudah banyak tondo-tondonya. Kalau kita membaca angka statistik nih, Bang, kalau ditanya kepada orang yang merasa puas dengan Jokowi, secara perlahan mereka ini dukung Prabowo Subianto sebagian. Dulu orang yang merasa puas dengan Jokowi semuanya diangkut oleh Ganjar. Sekarang mulai split. Ya perlahan meski jumlahnya nggak signifikan mulai kepada Prabowo Subianto. Itu artinya apa? Orang yang merasa nyaman mendukung Jokowi sudah mulai pindah ke Prabowo. Tapi ingat, orang yang merasa tidak puas dengan Jokowi secara total itu tidak ada satupun yang pilih Ganjar dan lebih banyak dan mayoritas mendukung Prabowo Subianto. Jadi Prabowo ini dapat dua-duanya dari irisan pemilih itu. Itu yang saya sebut, Prabowo itu bukan 2014 dan 2019 yang memang di luar kekuasaan. Saat ini ketika Prabowo selalu menunjukkan kedekatannya dengan Jokowi, billboard woi dari ujung ke ujung itu ya, selalu mendapatkan pujian dari Jokowi. Itu yang kemudian secara perlahan pendukung Jokowi yang selama ini semuanya ke Ganjar Pranowo secara perlahan membuka hati dan pintu. Bagaimana mereka memberikan endorsement dan tempat juga kepada Prabowo Subianto. Inilah yang kemudian membuat ada keributan-keributan kecil. Ada PSI, ada Projo. Kalau ngomong sama Projo, PSI, nggak zaman banget, Bang. Ngedukung Ganjar tapi nggak dianggap gitu. Ini kan bukan saya politik partai gitu loh, Bang. PSI ya punya ketua umum sendiri, punya orkestrasi sendiri, punya tegak lurus dan kepemimpinan sendiri. Begitupun Projo. Nggak bisa. Apa yang saya ingin katakan? Dalam rezim pemilihan presiden secara langsung, one man, one vote. Sekecil apapun dukungan politik itu penting, Bang. Nggak mungkin ada angka 1000 tanpa ada angka 1. Nggak mungkin ada angka 1.000.000 tanpa angka 1. Jadi sekalipun PSI ini nggak lolos ambang batas parlemen, PSI itu suara pilihnya 1,5%. 1,89. 1,8, sorry. Itu kalau dikonversi kurang lebih sekitar 2 juta suara. 2,6. Iya, itu gede betul, Bang. Iya dong. Itu kan kemenangan Jokowi 2014 yang lalu. Atau Projo, anggaplah suaranya mungkin sekitar 500 sampai 1 juta. Itu suara loh, Bang. Itu suara. Itu yang harus dipikirkan. Makanya saya bilang, jadi siapapun yang melihat Ganjar ingin menang bagi para pendukungnya, harus dijadikan Ganjar sebagai barang publik. Jadi ya kalau sekecil yang apapun dukungan itu harus diterima. Harus diterima dan jangan dibikin jelimet dan jangan dibikin susah. Itu kesan yang ditangkap oleh publik. Kok mendukung Ganjar nih kayaknya ribet banget lah kira-kira begitu. Kayak mau mendaftarkan PNS aja kira-kira begitu loh, Bang. Mungkin semoga saya salah ngomong begini gitu loh. Tapi itu yang tampak dari luar ya. Nah, ini dampak ya. Pasti kan tidak mudah kita dengar ada misalnya siapa yang udah mengundurkan diri ini? Siapa? Budiman? Bukan yang mengundurkan diri dari PSI. Guntur Romli. Guntur Romli. Gitu, ya. Nah, ini bagaimana Bung Adi melihat apa ada pengaruhnya terhadap pertemuan Prabowo dengan PSI ya dan berkelanjutannya seperti apa kita tahu. Iya. Nah, dampaknya terhadap konstituen PSI bagaimana? Ya begini, munculnya satu isu besar di PSI ini kan pecah sebenarnya dalam tanda kutip ya. Ketika Guntur Romli ini mundur dan ada sejumlah caleg mundur ya. Karena memang kalau mau jujur, Bang, mazhab politik PSI itu anti Prabowo Subianto. Itu nggak bisa dibantah kok. Yeah. Makanya ketika PSI menerima Prabowo Subianto, Guntur langsung menyatakan keluar. Guntur secara terbuka ngomong, dari dulu saya sangat anti dengan Prabowo Subianto, ngelawan Prabowo dan timnya 2 kali pilpres. Guntur selalu ngomong itu dan diamplifikasi. Bahkan kata Guntur, dia memberikan bocoran, sudah ada deal tuh PSI dengan Prabowo kok, kemungkinan akan berkoalisi. Dan itu disampaikan dalam diskusi-diskusi yang sering saya ikuti.
Oleh karena itu kata Guntur, karena posisi saya memang sangat berbeda dengan Prabowo dan yang paling penting Guntur adalah ketum atau ketua pemenangan Ganjarian. Itulah yang kemudian membuat dua hal yang sebenarnya membuat kenapa Guntur itu mundur, Bang. Tapi yang paling penting PSI juga harus hati-hati betul dalam menentukan sikap politiknya di 2024. Kalau membaca basis konstituennya ya, Mas Andi, PSI itu ke Ganjar, nggak ke yang lain. Totally 85% orang yang merasa memilih PSI 2019 atau ketika akan dilaksanakan pemilu 2024 adalah mereka yang terkonfirmasi mendukung Ganjar Pranowo. Kalau pada level elit tiba-tiba misalnya mendukung Prabowo Subianto, bukan tidak mungkin PSI ini akan ditinggalkan oleh basis konstituennya. Bukannya target 4% lolos ke parlemen itu dicapai, jangan-jangan 1,8 yang dulu didapatkan di 2019 itu bisa berkurang, bahkan bisa menyusut. Itu harus diperhatikan betul. Karena ini banyak dari pemilih PSI itu mayoritas gitu loh, pilih Ganjar. Kalau elitnya mendukung Prabowo kira-kira begitu, sangat mungkin basis-basis di bawah ini akan pindah dan hijrah ke lain hati. Karena party ID atau tingkat kepartaian kita itu kan rendah, Bang. Ya. Hari ini merah, besok bisa putih, besok hitam, besok bisa biru. Tadi karena bukan dasar ideologi tadi. Bukan ideologi, karena dasar suka dan nggak suka. Oleh karena itu yang sering saya ngomong ke teman-teman PSI. Sebagai salah satu bentuk untuk hati-hati dalam menentukan sikap politisnya. Jangan sampai berbeda dengan pilihan politik para konstituennya. Kan itu yang paling penting, Bang. Ya. Meski kita tahu partai itu ada yang disebut dengan oligarki kan. Ketum, sekjen, para pengurusnya itulah yang kemudian menentukan kemana arah dan pilihan politiknya. Di bawah itu kan ya sami'na wa ta'na aja, Bang, ikut aja. Tapi ingat, pemilih kita nggak begitu sekarang, Bang. Ya. Jadi PSI ini kalau saya ibaratkan, ibarat seekor burung di tengah-tengah lebah. Nah, bagaimana dia menyelamatkan sengatan-sengatan lebah itu? Nah, ini PSI mungkin ada trik-triknya ya untuk keluar dari problem-problem politik seperti ini. Bung Andi, tadi kan sudah disebutkan ya bahwa ada kisruh lah. Saya tidak mengatakan pecah lah. Ada kisruh di tubuh PSI dengan Guntur Ramli mengundurkan diri kan gitu. Nah, ini sebenarnya sejauh mana nih? Jangan-jangan nih trik aja nih Guntur nanti masuk lagi kan gitu. Supaya rame aja kan, ada yang mundur, ada yang ini, nanti kompak lagi. Kira-kira bagaimana Bung melihat ini? Sebetulnya mundurnya Guntur itu adalah hal biasa dalam politik ya. Dalam artian kita harus memahami pilihan politik Guntur. Pertama, Guntur sendiri memang bukan pengurus PSI. Guntur memang pernah nyalek di PSI di 2019 dan memang aktif sebagai anggota. Tapi secara struktural Guntur bukan pengurus PSI. Dan kemudian belakangan Guntur adalah koordinator relawan Ganjarian Spartan. Dan karena itu mundurnya Guntur itu harus dilihat sebagai sesuatu yang biasa, konsekuensi jadi dia dari sebuah mundur sebagai apa itu? Sebagai anggota, keluar sebagai anggota PSI. Oh, anggota. Jadi ini kan harus dilihat sebagai satu keputusan politik biasa. Karena mungkin kita juga harus paham juga sebagai koordinator relawan Ganjarian pasti posisinya nggak enak kalau misalnya dia masih ada di PSI yang kemudian bertemu dengan Prabowo Subianto. Jadi itu yang pertama, Bang. Kemudian yang kedua, saya ingin menanggapi Mas Adi tadi kalau dibilang bahwa politik Indonesia itu adalah politik musim ya, berganti musim. Sebetulnya dalam banyak titik dalam sejarah di dunia itu adalah hal yang biasa dalam politik ya. Tahun 80-an di Perancis, partai konservatif dan buruh itu bersatu untuk menghadapi kandidat dari kanan, untuk menyetop kandidat dari kanan. Atau misalnya di Jerman, partai konservatif CDU dengan partai liberal FDP, kemudian juga partai sosialis SPD itu berkoalisi pada periode yang lalu untuk mencegah lawan dari pihak termasuk juga ada AfD, Alternative für Deutschland, itu kelompok fasis kanan di Jerman. Jadi ada titik-titik tertentu di mana di dalam politik itu pihak-pihak yang kelihatannya berseberangan itu harus bersatu karena keadaan. Jadi ini sebenarnya kan politik itu seperti kehidupan, Bang. Kita jalan, tiba-tiba di depan kita ada tembok, yang bisa kita lakukan adalah kita mungkin belok kanan atau berjalan melingkar dan lain sebagainya. Di satu titik nanti kita akan bertemu di jalan yang sama, itu hal lain. Tapi ini adalah bagian dari cara untuk mencapai tujuan yang paling penting. Jadi kalau tujuan PSI, interestnya PSI saat ini adalah kami ingin agar legasi Pak Jokowi ini berlanjut.
Kita ingin melihat di antara para kandidat ini mana yang paling punya keberanian, mana yang paling punya bisa diharapkan untuk melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Berkali-kali dalam pernyataan Pak Jokowi itu selalu bilang, Indonesia butuh pemimpin yang berani. Indonesia butuh pemimpin yang berani, yang tidak asal tanda tangan katanya. Saya nggak tahu dialamatkan kepada siapa, tapi yang jelas Pak Jokowi ingin mengadres persoalan kita di masa yang akan datang. Kalau misalnya di masa yang akan datang itu angin kita itu akan semakin kencang. Misalnya dalam soal hilirisasi, Pak Jokowi itu menghadapi Uni Eropa dan juga Amerika di WTO dan kita sudah kalah. Jadi kalau kita misalnya kalah di dalam hal-hal yang sifatnya lebih kecil dalam tanda petik, bagaimana kita akan menghadapi angin yang lebih besar? Nah, inilah yang sedang dipilih-pilih, yang sedang diukur-ukur, sedang ditimbang-timbang oleh Pak Jokowi ketika melihat sosok para kandidat yang akan berlaga di 2024. Itulah sebabnya Pak Jokowi bilang, dia tidak akan diam, dia akan cawe-cawe karena dia percaya kalau misalnya kita salah pilih pemimpin di 2024, maka kesempatan Indonesia untuk jadi negara besar itu akan hilang sama sekali. Karena jendela kita cuma 13 tahun. Artinya 3 presiden ke depan itu akan sangat menentukan apakah kita akan jadi negara yang mediocre, apakah kita akan semakin mundur, atau justru kita akan semakin maju. Nah, itulah yang menjadi concern Pak Jokowi dan kami berbagi kecemasan yang sama. Kita ingin melihat di antara kandidat ini siapa yang berani. Berani nggak melawan punya pendapat sendiri? Bisa nggak mengambil resiko dan lain sebagainya sesuai dengan tantangan zaman? Jadi itu kurang lebih background-nya, Bang. Ya sebenarnya kalau kita lihat dari situ ya kecenderungannya memang kalau kita bicara dalam konteks kemampuannya Pak Jokowi selama 2 periode ini dan bicara soal kelanjutan, kalau tidak ada hambatan konstitusi bisa 3 periode ya. Iya, ada bantahan itu, Pak. Tapi ini kan persoalannya kita dihambat oleh konstitusi. Tapi kita lihat belum tahu ini pertarungan politik 1-2 bulan bisa saja berubah. Betul, betul. Jangan kita anggap bahwa tidak akan ada perubahan-perubahan politik yang signifikan ya, yang prinsipil. Nah, MK ini kan bisa berbuat banyak. MPR juga saya dengar sudah ada upaya-upaya dari pimpinan P3 sudah mulai dibicarakan tentang panitia untuk saya nggak tahu apakah panitia perumus untuk amandemen. Oh iya, Ya bikin kan? amandemen untuk penundaan pemilu dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat ini kan bahasa ini bersayap. Kalau kita lihat sekarang ya, ini Bung Hadi nanti atau Bung Andi bisa inilah. Kalau kita lihat sekarang, capres yang ya tentu kalau definitif kita bicara Oktober sampai November. Tetapi kan paling tidak tanda-tanda untuk menuju definitif itu kan ada. Oke, presiden sudah ada, tapi wakil kan belum jelas nih. Nah, jadi bisa kita orang mengatakan ini persoalan pemilu ini menjadi darurat kalau ada chaos-chaos ya kan, konflik-konflik di tengah-tengah masyarakat yang tajam gitu. Atau partai politik ini terpecah belah masing-masing. Golkar terpecah, Nasdem terpecah nanti, ya kan kita nggak tahu bagaimana. Mungkin PDI sama Gerindra dianggap utuh ya. Nah, tapi P3 juga ada potensi untuk pecah, ya kan. PKB juga ada potensi untuk pecah. Nah kalau partai-partai ini, Demokrat juga. Tapi Demokrat katanya Muldoko udah kalah ya. Udah kalah kan? Bukan katanya, udah kalah. Ya kan sudah kalah ya. 20-0 katanya. Ya supaya Pak supaya jangan menusuk hati Pak Muldoko kan katanya. Ya minimal nggak ada tuduhan kecurangan pemilu lah. Nah jadi itu ya kita lihat. Bung Andi, ini saya udah agak jauh nih menyimpang ya. Nanti kalau mau ditanggapi boleh. Tapi saya mau tanya lagi berapa banyak sekarang kader anggota PSI yang sudah mengundurkan diri? Setahu saya ketika kita setelah pertemuan dengan Pak Prabowo adalah Guntur Romli ya. Nah ini ada hoax Bang memang. Nah ini yang saya harus klarifikasi. Jadi ini aneh. Jadi setelah pertemuan dengan Pak Prabowo itu tiba-tiba beredar hoax yang begitu luas. Jadi misalnya ada berita ribuan kader PSI di Sumatera Selatan mundur karena PSI bertemu Pak Prabowo. Padahal berita itu adalah berita lama. Jadi beberapa bulan yang lalu kami DPP PSI itu memecat salah satu ketua DPD di Sumatera bagian selatan karena yang bersangkutan itu ngambil uang dari bacalek kami Bang. Nah itu kan di PSI kan kita nggak memperbolehkan
ada pungutan kepada bacalek, dan itu kami pecat. Dan tiba-tiba berita itu muncul, dan anehnya itu bukan hanya di media sosial, tapi di media mainstream juga muncul. Agak aneh ya, karena media mainstream kan biasanya mereka ada metode verifikasi kan. Kan jelas sekali bisa dicek ke lapangan apakah ini benar atau tidak. Jadi kita melihat ada satu upaya menyebar hoax yang begitu banyak, ada banyak tiba-tiba berita yang aneh-aneh keluar, misalnya disebutkan ketua dewan pembina kami misalnya itu adalah keluarga atau menikah dengan Syahrini, padahal yang jelas itu Syahrini itu menikah dengan orang yang namanya Jerry Giovanni. Itu orang yang berbeda, bisa dicek itu di internet tuh. Bukan Jeffrey. Bukan Jeffrey Giovanni. Jadi Bang JG sendiri sampai geleng-geleng kepala, luar biasa katanya. Makanya jangan kasih tahu Bang JG itu, jangan terlalu populer. Bukannya dia selama ini nggak pernah muncul juga ya Bang ya? Aduh. Tapi intinya begitu ada pertemuan, ada hoax yang begitu deras ke PSI. Di WhatsApp grup ada banyak tuduhan-tuduhan liar yang kami sendiri merasa agak kaget. Keras sekali anginnya ya, jadi setelah pertemuan itu. Jadi kita menduga ada mobilisasi opini untuk memperlihatkan atau menekan PSI terkait dengan hasil pertemuannya atau pertemuan dengan Pak Prabowo. Jadi kami sendiri cukup confidence Bang, sekali lagi PSI ini belum mengambil sikap ya. Kita belum mengambil sikap akan mendukung siapa. Tapi ada angin kencang seperti ini memperlihatkan bahwa posisi PSI hari ini diperhitungkan. Paling tidak itu yang bisa kami yakini. Kalau partai itu melangkah berbuat sesuatu kemudian dipersoalkan orang banyak, itu berarti penting. Nah, daripada didiamkan aja. Itu lebih bahaya Bang. Ya kan? Jadi kalau ini berarti PSI masih penting. Terima kasih. Moga-moga. Saya mau komentar dua hal ya terkait apa yang disampaikan oleh Bung Andi Budiman ini. Kalau bicara tentang soal siapa yang diyakini akan mampu melanjutkan semua legasi Jokowi, ya saya kira memang Ganjar ataupun Prabowo masuk akal. Tidak ada perdebatan dalam konteks itu. Bukan antitesis. Bukan antitesis. Kan Bang Zulpan yang selalu bilang antitesisnya cuma satu, Anies Baswedan. Sekalipun sampai saat ini antitesisnya nggak kelihatan juga. Yang ingin saya katakan adalah kalau soal itu nggak ada perdebatan. Yang jadi perdebatan itu sebenarnya adalah kemana arah dukungan politik Jokowi. Kan itu saja Bang. Iya. Jokowi efek ini yang kemudian diperbincangkan oleh begitu banyak orang. Ada satu keyakinan, siapapun yang mendapatkan dukungan secara penuh dari Jokowi di 2024, dia akan memenangkan pertarungan di Pilpres. Nah, yang saat ini dipersepsikan oleh publik, berebut pengaruh dari Jokowi kan antara Ganjar dan Prabowo. Kalau melihat angka-angka statistik, Bang, memang dukungan Jokowi itu dia biasa menambah 5% tingkat elektabilitas. Misalnya, kalau posisi saat ini itu Ganjar 30%, Prabowo Subianto itu 30%, maka kalau di-endorse secara terbuka, didukung secara total oleh Pak Jokowi, di mana Jokowi dibaca mendukung salah satu ini, naik jadi 35%. Jadi naik 5% ini yang sebenarnya diincar betul Bang oleh kontestan ini, terutama Ganjar dan Prabowo Subianto. Itu angka-angka statistik. Makanya ramai dan gaduh. Bagaimana caranya untuk mendapatkan dukungan Jokowi? Ya bukan hanya soal endorsement, bukan hanya mengamplifikasi kedekatannya dengan Jokowi, menunjukkan kedekatannya, merasakan kenyamanannya, bukan hanya billboard yang terpampang dari Sabang sampai Merauke, bukan. Kalau bisa, anaknya pun juga harus menjadi wakil gitu loh. Cara untuk meyakinkan pemilih yang selama ini tegak lurus dengan Jokowi, ya jadikan anaknya sebagai cawapres. Ini kan godaan luar biasa. Sekalipun orang ini mengaitkan dengan bagaimana Gibran misalnya maju di 2024, belum tentu juga tergoda untuk maju Bang. Soal MK lah dan seterusnya. Karena tentu Gibran berhitung betul sebagai anak muda yang baru terjun dalam politik, tidak akan gegabah betul. Sekalipun ini godaan yang cukup luar biasa. Siapa sih Bang secara manusiawi mau menolak posisi cawapres itu? Wah, ini karpet merah yang cukup luar biasa. Dan kemungkinan menangnya mungkin ada, tapi ada satu etik politik yang pasti diperdebatkan, yang dihitung betul kalau kemudian Gibran maju di 2024. Meski kita tidak pernah tahu the end of the day-nya akan seperti apa. Tapi bagaimana merebut suara Jokowi untuk meningkatkan elektabilitas itu jadi penting. 5% nambah elektabilitas itu kan setara dengan satu partai lolos parlemen, Bang. Signifikan suaranya 4 sampai 5 juta lah. Itu yang kemudian ramai. Nah, yang kedua yang ingin saya katakan, saya ngomong soal bagaimana treatment terhadap Ganjar Pranowo tadi. PDIP misalnya agak sedikit berbeda dengan 2014, 2019 ke Jokowi dengan yang dilakukan kepada Ganjar. Kalau dulu kepada Jokowi karena butuh menang jadi dibuka betul kanal.
Siapapun yang dukung itu nggak terlampau jelimet dan ribet. 2024 rasa-rasanya agak beda. Semua apapun satu pintu melalui PDIP. Sepertinya PDIP itu ingin memberikan satu pesan. Jadi siapapun yang ingin mengorkestrasi kemenangan Ganjar, ya memang tidak boleh neko-neko, tidak boleh nyerong-nyerong, dan harus satu barisan atap dan satu komando. Supaya orang yang mengaku pendukungnya Ganjar, entah itu relawan ataupun partai, itu tarikan nafasnya sama, Bang. Itu yang sebenarnya ingin diciptakan oleh PDIP. Karena apapun, Ganjar ini kader PDIP loh. Tidak bisa kemudian dibajak menjadi kader partai yang lain. Kan itu yang ingin disebut oleh PDIP. Tiba-tiba kayak Jokowi. Semua orang merasa pantas menjadikan Jokowi sebagai kader mereka jadinya. Loh, ada kontribusi saya loh terhadap kemenangan Jokowi, kata PSI. Kata Projo juga begitu. Loh, ada kontribusi saya loh atas kemenangan Jokowi. Nah, PDIP sepertinya nggak mau gitu-gitu amat terkait dengan Ganjar itu. Oleh karena itu, Ganjar ingin ditarik ke dalam betul. Bahwa Ganjar ini ideologi, darah, dan jasnya itu adalah jas merah, ideologi politiknya PDIP. Yang tidak semua orang kemudian mengaku bahwa paling pantas dan merasa paling memiliki Ganjar Pranowo. Itulah kaderisasi dan rekrutmen yang ada di PDIP saat ini, Bang. Jadi makanya permainannya beda. Jadi begini, kalau ini kan faktor Jokowi efek ini kan paling penting ya. Penting. Kita bilang penting. 5% mungkin bisa juga lebih nanti. Bisa ya. lebih nanti. Nah, ya kalau kita lihat di sini, kalau nanti Jokowi ini betul-betul mendukung Prabowo, katakan lawannya kan tiga-tiganya maju nih, Anies maju, Ganjar maju, ya, kemudian Prabowo maju, kan menang terbesar itu adalah di Prabowo ya. Gimana Bung Adi melihatnya? Ya tidak sesederhana itu. Ini kan treatmentnya bagaimana cara memperlakukan Anies dan pendukungnya. Anggaplah misalnya Anies tidak bisa maju, itu kan ramai dibicarakan. Atau kalau dalam simulasi survei Anies tidak masuk dalam putaran kedua, yang direbutkan oleh Prabowo dan Ganjar pasti pendukung Anies dong. Suara Anies. Suara Anies. Treatmentnya sederhana. Siapa yang paling kenceng ngegebuk pendukung Anies, dia nggak akan dapat kebagian suara, Bang. Jadi siapapun yang dukung Ganjar, siapapun yang dukung Prabowo, jangan terlampau kencang juga menghantam para pendukung Anies. Karena mereka ini di putaran kedua atau ketika Anies nggak bisa maju, butuh pendukung Anies yang 19-20%, signifikan itu, Bang. Karena pemilih Anies itu akan menghitung betul siapa yang sering ngebully, siapa yang sering caci maki, dan yang sering ngepelonco mereka gitu loh, Bang. Itu akan membekas. Nah, itulah yang saya selalu katakan, jangan terlampau kencang dalam politik itu, karena pasti butuh di tikungan akhir itu. Nah, ini saya kalau lihat ini ada problem nih. Problemnya begini. Selama ini kan PSI ini dilihat ke Ganjar ya oleh para pendukung Anies. Dan PSI ini paling terkencang lewat Cokro TV dan segala macam itu menyerang para pendukung Anies. Nah, sekarang dia ada di Prabowo. Bagaimana logika tadi yang mengatakan bahwa pendukung Anies akan ke Prabowo sementara ada PSI di situ yang dia anggap selama ini memojokkan mereka? Saya tidak bilang pendukung Anies itu ke Prabowo, Bang. Tapi irisannya sama. Karena pemilih Anies ini adalah mereka yang sangat anti dengan Jokowi, marah dengan Jokowi, dan tidak puas dengan Jokowi. Jadi kalau pakai kesimpulan sederhana, tanpa diuji, tanpa diteliti, seakan-akan pendukung Anies ini otomatis akan lompat ke Prabowo Subianto. Tidak sederhana itu juga. Kan tergantung bagaimana Anies dan pendukungnya itu melihat siapa saja di sekitar-sekitarnya Prabowo Subianto. Kalau ada di sekitar Prabowo itu adalah yang terkonfirmasi sering nyerang Anies, nyerang pendukung Anies. Misalnya seperti PSI, ataupun seperti relawan-relawan politiknya Jokowi yang yang lalu, bukan tidak mungkin pendukung Anies ini pindah ke tempat yang lain. Kalau pada saat yang bersamaan, pendukung Ganjar ini tidak terlampau sadis lah membuli para pendukung Anies. Itu yang saya sebut pemilih kita ini gampang sekali pindah iman politiknya, Bang. Jadi kalau kita lihat begini, artinya para pendukung Anies itu lebih punya akses dalam lingkaran elitnya Prabowo dibandingkan dengan lingkaran elitnya Ganjar, kan gitu. Kalau dibaca sesederhana, dulu misalnya ex teman-teman HTI dan FPI, ini kan seakan-akan dia anti siapapun yang dicalonkan oleh PDIP. Tidak sederhana juga, Bang. Banyak juga yang nolak Prabowo Subianto, karena Prabowo itu tiba-tiba membuat mereka itu marah gara-gara berkoalisi dengan Jokowi. Banyak orang yang kemudian mensimplifikasi seakan-akan orang yang tidak puas dan marah kepada pemerintah, dia ke Anies dan akan ke Prabowo. Enggak sederhana itu. Itu yang saya sebut bagaimana cara melakukan
memberikan treatment kepada pihak-pihak yang sebenarnya sekalipun anti dan marah kepada Jokowi itu diorkestrasikan dan dikonsolidasi. Kalau para pendukung Anies itu dirangkul dengan baik-baik, tidak digebuk terlampau kencang, tidak dimaki-maki secara sadis. Nah, sepertinya itulah yang akan menjadi pelabuhan para pemilih Anies itu nantinya. Saya selalu mengatakan kalau diundang acara-acara gitu ya, para pendukung siapapun, jangan terlampau sadis mendukung jangan terlampau sadis menghujat dan mencaci maki calon yang lain, karena di putaran kedua atau nanti ketika ada capres nggak bisa maju pasti butuh mereka, Bang. Dan itu yang akan menjadi golden ticket dalam tanda kutip untuk mendapatkan dukungan yang nggak lolos itu. Itu sesuai dengan pepatahnya Ali bin Abi Thalib. Apa itu, Bang? Dia mengatakan bahwa janganlah engkau terlalu membenci seseorang, nanti engkau akan menjadi kawannya, ya kan? Iya. Dan jangan engkau terlalu Suka. mencintai seseorang, nanti engkau juga akan menjadi lawannya. Ada dalam tafsir yang Mas Hadi ini luar biasa nih. Saya kira ini ada turunan wali juga. bukan begitu, Bang. Ada tafsirnya yang kemudian diamplifikasi agak sederhana. Jadi kecintaan kepada orang itu seringkali membutakan hati bahwa orang yang kita cintai itu sebenarnya dia juga jahat. Tapi kebencian kita kepada orang lain seringkali membutakan hati. Betapa orang yang kita benci itu sebenarnya dia menyimpan sisi kebaikan. Nah, kecuali kita mau berpikir karena film itu loh, Bang. Godfather itulah, ya politik ya untung rugi, yang nggak nguntungin hajar aja kira-kira begitu. Tapi di politik kan nggak begitu. Politiknya politik cepat berganti musim, bro. Tapi ngomong-ngomong soal ini ya, soal kritik tadi ya, kan tadi juga Mas Adi juga bilang kan tentang mungkin PSI pernah mengkritik partai lain dan lain sebagainya. Tadi konteksnya juga mengkritik Mas Anies ya. Mungkin orang harus mengecek kembali seluruh pernyataan resmi PSI ya, terkait misalnya ketika kami mengkritik Mas Anies itu betul-betul nggak ada sesuatu yang personal, Bang. Jadi betul-betul ketika kami kritik itu kita ada di dalam posisi mengkritik Mas Anies sebagai gubernur Jakarta maupun sebagai seorang kandidat gitu ya. Jadi kita nggak pernah ada nada. Mungkin ada orang-orang yang dipersepsikan dekat dengan PSI yang justru di luar PSI yang keras terhadap Mas Anies atau partai lain, itulah yang akan yang dipersepsikan. Intinya proporsional lah ya. Proporsional. Termasuk juga ketika kami mengkritik sesama partai yang mungkin ini menyebabkan beberapa partai senior itu nggak suka atau misalnya ya nggak bisa menerima kami. Sebenarnya kalau dicek sederhana, kritiknya selalu substansial. Kami kritiknya nggak pernah jauh dari dua hal kok. Pertama yang soal korupsi. Apakah misalnya sesama partai kita tidak diperbolehkan mengkritik ketika ada kasus korupsi gitu loh. Apakah sesama partai kita tidak boleh mengkritik kalau kita ada partai yang kita anggap sama-sama nasionalis tapi kok abai ya kalau ada kasus intoleransi. Itu kan saling mengingatkan. Itu kan bagian dari check and balances dalam demokrasi. Mungkin ini yang dipersepsikan orang sebagai membenci. Padahal kalau kita lihat debat-debat dalam demokrasi di negara lain itu biasa banget. Biasa banget, debat keras, debat yang sangat keras gitu ya. Yang penting itu tidak ada diksi yang sifatnya kebencian. Yang jelas apakah kritik itu terkait dengan kepentingan orang banyak atau tidak. Jadi itu yang harusnya menjadi pegangan atau menjadi pegangan ketika kita menilai sikap satu partai. Jadi ketika kami mengkritik partai lain ya tentu ada alasannya. Konteksnya adalah kami mengkritik mengenai persoalan korupsi, persoalan partai nasionalis yang abai terhadap intoleransi dan lain sebagainya, atau dalam konteks kami berada di posisi legislatif yang mengkritik atau mengawasi jalannya pemerintahan seorang gubernur misalnya. Jadi sebetulnya kalau kami merasa pernyataan resminya boleh dicek, itu masih ada di dalam koridor yang normal dalam politik. Kurang lebih gitu. Nah, ini kan selama ini ya Cokro TV ada 2045 ya, TV 2045 itu, kemudian banyak lagi channel-channel ini yang dianggap berafiliasi ke PSI, dan ini selama ini terus terang rata-rata mendukung Ganjar dan banyak mengkritisi Prabowo apalagi Anies kan gitu. Nah, bagaimana nih hubungannya dengan PSI dengan TV-TV ini? Tidak ada hubungan antara PSI dengan kedua institusi tadi, Bang. Jadi ini memang kalau misalnya mereka kan harus dilihat sebagai satu media. Namanya juga kolom pendapat. Itu artinya kan blog pendapat ya kayak di Cokro atau 2045. Jadi itu sesuai dengan
pendapatnya masing-masing, dan kita tidak bisa mengontrol. Siapapun saya rasa tidak bisa mengontrol mereka. Mereka punya pendapat sendiri. Kalau misalnya sekarang mereka juga termasuk mengkritik PSI gitu ya, itu kan hal yang biasa. Kita lihat sebagai hal yang biasa juga. Jadi ini mungkin yang kadang-kadang membuat beberapa orang punya persepsi yang agak misleading mengenai sikap PSI dan lain sebagainya. Harus dibedakan, sikap PSI itu keluar pada kanal-kanal resmi PSI, pada pernyataan resmi orang-orang yang ada di dalam struktur PSI, Bang. Jadi di luar itu ya kita tidak bisa bertanggung jawab terhadap pendapat orang yang menyatakan pendapatnya di satu media yang juga punya sendiri gitu loh, bukan media yang bagian dari struktur partai gitu loh. Jadi sekali lagi kalau ditanya hubungan ya nggak ada hubungan. Jadi kalau misalnya teman-teman di Cokro TV atau di 2045 punya pendapat, ya tentu itu adalah pendapat mereka sendiri dan itu harus dihormati. Dan kita masih mendapat kabar ya, walaupun belum pasti, katanya Ketua Umum Giring ini juga mau mengundurkan diri. Enggak, itu kelihatannya itu orang mempersepsikan pernyataan Bro Giring itu kan itu sebenarnya kayak semacam refleksi dia baru ulang tahun. Saya kok udah 40 tahun katanya. Saya merasa saatnya untuk menyerahkan kepada yang lebih muda. Saya pikir itu adalah bentuk ekspresi bahwa ya kepercayaan sejak awal PS ini kan percaya dengan anak muda gitu loh Bang. Jadi nggak ada maksud sih saya rasa di situ. Masih oke, kita rapat kemarin dengan Bro Giring. Kalaupun mundur dari Ketua Umum, bukan dari kader PSI kan gitu. Kalaupun Nggak ada rencana sama sekali. nggak ada, Setahu mundur saya. juga enggak ya. Setahu saya tidak ada. Ya berarti mantap dong. Sejauh ini ya kalau dibilang mantap ya kita solid, tetap solid. Kita percaya dengan apa yang kita lakukan saat ini. Jadi kalau dibilang tadi ada kader rame-rame mundur juga nggak ada sama sekali, itu hoax gitu ya. Kemudian kita percaya pada pilihan yang kita ambil saat ini. Ya kami percaya bahwa ini semua untuk kepentingan partai, ini kepentingan yang lebih baik untuk Indonesia. Ya jadi kalau kita lihat memang isu yang selama ini berkembang bahwa akan terjadi terpecah belah, kacau balau ini PSI kan seolah kita lihat kalau diberitakan seperti itu ya. Itu hoax, Bang. Itu hoax itu. Hoax benar. ya? Itu hoax itu. Atau katakanlah bukan hoax, tetapi kan ini pendapat. Ini bisa saja kan. Bisa. Nah, jangankan institusi partai, LSM aja kalau dia sudah punya pengaruh, ya konflik internal pun dia bisa menjadi isu yang sangat besar. Bung Adi, ini bagaimana dampak soliditas PSI dengan case yang terjadi ini? Ya secara prinsip sebenarnya partai politik itu nyaris tidak ada yang 100% ya dengan pilihan politik partainya, Bang. Kita lihat waktu Nasdem mengumumkan Anies sebagai kandidat capres, banyak pengurus Nasdem yang mengundurkan diri. Banyak yang kemudian menanggalkan kartu keanggotaannya dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu terjadi hampir kepada semua partai politik. Itu terjadi sejak 2004, 2009, 2014 dan 2019. Itu artinya apa? Memang dampak kekecewaan yang dilahirkan oleh keputusan elit partai ini akan terasa nanti di Pilpres ya. Terutama misalnya nanti kalau sudah ada pengumuman soal daftar caleg tetap, wah itu tanda-tanda awal itu, Bang. Tondo-tondo awal di mana insoliditas internal partai itu akan kelihatan. Yang kedua soal dukungan Pilpres. Misalnya P3 kan basis konstituennya juga banyak yang ke Anies misalnya. Kan banyak juga yang mundur. PKB, kemudian PAN. Yang kemudian basis konstituennya terafiliasi ke partai ataupun ke pendukung yang lain, itu akan berdampak. Jadi memang tidak bisa dipatok 100%. Semua basis konstituen satu partai itu akan tegak lurus dengan keputusan elitnya di Pilpres ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang yang agak rumit ya, ketika keputusan elit partai itu berjarak dan berbeda secara diametral dengan keputusan kader-kader di bawah. Itu khawatir betul tidak lolos ke parlemen, Bang. Itu yang saya sebut kalau untuk teman-teman PSI, ini case-nya teman-teman PSI, harus dihitung betul. PSI ini kan sudah mulai mendapatkan momentum politik kembali. Kalau mau jujur, satu kakinya kan sebenarnya sudah ada di Senayan.
1,8 itu kakinya satu di Senayan, Bang. Ya. Tinggal bagaimana satu kakinya yang di luar Senayan itu diangkut ke Senayan dan lolos ambang batas parlemen. Caranya gimana? Jangan pernah membentuk dan membuat satu keputusan politik yang bertabrakan dengan konstituen mereka. Baik melalui survei ataupun melalui rembuh-rembuh rakyat atau kopdar bareng yang seringkali dijadikan oleh teman-teman PSI untuk menyerap aspirasi dari bawah. Inilah yang saya kira satu perjudian yang cukup luar biasa. Kalau memang PSI 2024 itu hanya fokus pada pileg, ya dengarkan suara mereka. Suara-suara konstituen di bawah yang sampai hari ini lebih condong kepada Ganjar Pranowo. Tapi kalau pilegnya juga tidak dipikirkan, yang dipikirkan ada pilpres misalnya, kemungkinannya calon tertentu menang, ya disitulah berlabuh. Sekalipun pilegnya sangat beresiko, tidak akan mendapatkan secara signifikan ya perolehannya nanti. Itu aja sih menurut saya. Ya, kan begini, sudah pernah ada skenario ya, bahwa Ganjar presiden, Prabowo wakil, kan gitu. Yang kita melihat Pernah. Hasim Langsung muncul. Hasim muncul mencak-mencak, kan gitu. Kemudian ada lagi skenario Prabowo presiden, Ganjar wakil. Nah ini jangan-jangan nanti dari hasil ini ya, Hasil diagnosa gitu. terjadi lagi, ya udahlah, daripada kita ribut-ribut, ya kan, PDIP juga mau tetap solid dengan Pak Jokowi, semua kaum nasionalisnya solid, udah Prabowo presiden, Ganjar menjadi wakil presiden, kan, sehingga walaupun Anies maju ini menjadi satu putaran aja. Bagaimana, ada nggak kira-kira? Ya kemungkinan itu ada, kan belakangan mulai ramai lagi dibicarakan soal kemungkinan Gerindra dan PDIP itu bisa berkongsi di 2024 ya. Tapi ya kalau sekarang sih bicaranya agak rumit, Bang. Dulu mungkin iya, saat misalnya elektabilitas Prabowo masih di bawah Pak Ganjar. Sekarang kan Prabowo nyalip dikit lah. Ya. Jadi minta Pak Prabowo atau ada bangunan opini Prabowo sebagai cawapres, ya itu bukan hanya soal downgrade. Ini kan sangat mustahil gitu, Bang. Bahkan sampai lebaran kuda sekalipun rasa-rasanya nggak mungkin mau lah Gerindra dan Pak Prabowo Subianto, kan begitu ceritanya. Semakin rumit adalah ketika Prabowo elektabilitasnya lebih unggul gitu loh, Bang. Ini yang rumit, dan pada saat yang bersamaan PDIP sebagai partai pemenang pemilu 2 kali berturut-turut, masa iya nomor 2? Itu kan rumit sekali. Ini orkestrasi yang sangat sulit untuk dipertemukan. Dulu seakan-akan gampang, tapi sekarang agak susah. Bagi saya, siapapun yang bertanding, ya ujung-ujungnya adalah elit yang berkompromi, Bang. Kalau bagi saya, yang bisa menentukan segala-galanya ini soal koalisi-koalisi ini Jokowi, Megawati, sama Prabowo. Kalau ketiga tokoh ini bertemu, saya kira kerusuhan-kerusuhan Selesai politik barang ini itu katanya. itu selesai barang. Kalau ketemu, kalau tak ketemu ya nggak apa-apa. Toh semua partai mengatakan bertanding sambil bersanding. Ya, artinya apa, kalah pun boleh jadi menteri lah, kira-kira begitu. Itu pengalaman ya, pengalaman. Jadi kita lihat memang nggak seru kalau nggak rame, kan gitu. Kalau Mas Hadi kan pernah bilang, kalau Anies tidak maju capres ini artinya sudah selesai ini pemilu ini, kan gitu. Kesannya begitu. Tapi nyatanya sekarang yang ramai itu head to head antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo. Dan bahkan harus dikatakan Anies itu agak mulai dilupakan dalam pembicaraan pilpres gitu, Pak. Dipersepsikan nggak lolos putaran kedua, dipersepsikan nggak dapat tiket pencapresan karena Demokrat perang terus tuh sama Anies kan. Soalnya ini perang gitu, soal cawapresnya bagi Anies yang AHY juga nggak jelas. Itu kan Anies seakan-akan memang bukan hanya diprediksi tapi di underestimate betul. Nggak dihitung untuk 2024. Seakan-akan yang panas dan ngegas sekarang itu antara Prabowo dan Ganjar. Antar pendukungnya juga perang-perangannya dua orang ini. Udah dahsyat sekali. Sangat dahsyat. Anies sudah mulai dilupakan. Udah pada baik-baik ke Anies, Bang. Karena pada butuh sama Anies nanti, Bang. Saya melihat kecenderungannya begitu. Kalau saya bukan sama Anies lah, Anies ini kan sama partai pendukung. Sama partai pendukung dan pendukungnya lah, kira-kira begitu. Ada kecenderungan begitu, misalnya pendukung Ganjar, pendukung Prabowo. Ya mulai nggak terlampau agresif dan nggak terlampau sadis kritik Anies dan pendukungnya, Bang. Karena barang ini udah dianggap selesai. Gitu loh, Bang. Tinggal bagaimana mengambil hati. Mengambil hati itu, Bang. Nah itulah politik kita itu, Bang. Rumit dan rumit. Ya jadi memang kalau kita lihat sampai sekarang ya, ada nggak kira-kira waktu ketemu Pak Prabowo ke PSI bicara soal cawapres ya? Kan kalau terkesan sekarang katanya kalau Pak Jokowi itu kepingin cawapresnya Prabowo itu kan Erick Thohir.
atau Sandiaga Uno kan gitu. Nah, ada sempat dibicarakan nggak waktu Prabowo datang ke PSI? Enggak, Bang. Sama sekali tidak ada pembicaraan mengenai calon wakil presiden ya. Dalam pertemuan itu lebih banyak bicara tentang persatuan dan upaya melanjutkan kerja Pak Jokowi. Paling nggak 5 kali ya Pak Prabowo itu selalu bilang mengenai persatuan, dan dia kelihatannya concern ingin agar polarisasi ini bisa diperlunak lah, tidak terlalu tajam gitu di pemilu 2024. 5 kali beliau bicara tentang persatuan. Kemudian juga bicara tentang perlunya melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Di luar itu sama sekali tidak ada pembicaraan mengenai wakil presiden atau calon wakil presiden. Dengan Prabowo? Dengan Prabowo, Oh, iya. ya. Disinggung nggak soal HAM misalnya? Pak Prabowo gimana? Pak Prabowo kan banyak dituduh ya, dianggap sebagai orang yang melanggar HAM Ya. pada masuk Orde Baru. Ya. Sempat dibahas nggak? Tidak ada pembahasan mengenai itu. Nggak ada ya? Ya. Tapi namanya baru perkenalan, Ya. nggak ngomong yang sensitif pastinya. ya tapi kan pasti sikap-sikap kader kan ada yang Ya. yang mempersoalkan itu kan. Ya pasti. Kalau mempersoalkan ada, tapi kan ya sekali lagi ketika Pak Prabowo bergabung dengan koalisi Pak Jokowi juga kan memperlihatkan ada satu upaya untuk rekonsiliasi ya Pak Jokowi ya, ketika itu yang merangkul Pak Prabowo, dan kesan itu atau gesture itu yang saya kira diterima oleh para kader juga sebagai bentuk rekonsiliasi, Bang. Jadi sebagai satu kesalahan masa lalu itu akan diingat, tapi apakah itu akan jadi persoalan itu hal lain. Jadi mungkin itu yang menjadi sikapnya. Baik, Bung Andi dan Mas Adi, saya kira kita sudah hampir 1 jam ya. Mungkin kita ngobrol-ngobrol kesana. Mungkin ada, saya minta closing statement dari Bung Andi, apa yang mau disampaikan? Concern kami di PSI itu adalah bagaimana track kita untuk kemajuan ini bisa tetap dipertahankan, Bang. Momentumnya bagus. Pada saat dunia sedang lesu ekonominya, pertumbuhan ekonomi minus, kita masih 5%. Kemudian juga ada banyak aspek yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi selama 9 tahun belakangan ini. Ada infrastruktur, pembangunan infrastruktur sosial, hilirisasi. Kalau misalnya ini tidak berlanjut, maka resikonya atau orang atau kelompok masyarakat yang paling akan menanggung semua resiko itu adalah generasi muda. Anak cucu kita semua. Jadi ini yang menjadi concern PSI, bagaimana apa yang sudah baik ini dilanjutkan. Jangan sampai terhenti karena kita salah pilih, baik salah pilih kandidat maupun partai politik. Jadi itu yang ingin kami sampaikan. Bung Adi setuju tuh dengan pendekatan seperti itu? Ya setuju. Artinya sustainability development itu penting, Bang. Jangan sampai hanya karena beda selera politik, pemenangnya adalah orang yang berbeda, semua kebijakan yang sebenarnya tinggal landas ini diganti dan kemudian didaur ulang. Ini kan kemudian membuat bangsa ini nggak maju-maju. Kurikulum kita itu mestinya sudah S3, tapi dimundurkan kembali menjadi kurikulum SD dan TK gitu loh, Bang. Makanya suasana batin pemimpin di 2024 yang sama iman politiknya itu menjadi penting sebenarnya dalam konteks itu. Tapi yang menurut saya, apapun yang terjadi hari ini tidak lebih dari sekedar jualan politik kok semuanya. Ya. Hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan elektoral, mendapatkan keuntungan rakyat. Tidak lebih. Ingat, kalau sudah berkuasa, PR-nya banyak. Kalau sudah menang jadi presiden, hal-hal yang indah, hal-hal yang sifatnya penuh surgawi itu harus mampu diwujudkan kepada rakyat. Soal akses terhadap pendidikan gitu ya, kesehatan, tenaga kerja dan seterusnya. Dan itu aja sih menurut saya. Orang tidak lagi ngeluh soal harga-harga itu yang kemudian melambung, tidak lagi susah bicara tentang mendapatkan pekerjaan dan semacam. Itu saja bagi saya. Berjanji itu paling gampang, tapi mengingkari itu jauh lebih gampang, Pak. Kalau bahasa pesantrennya begini, jabatan dan kekuasaan itu sebenarnya diapit oleh 2 hal kan gitu, yaitu alhamdulillah dan istighfar kan gitu. Bagi orang yang melihat kekuasaan ini panas, dia istighfar, astagfirullah, bisa nggak saya menjaga amanah. Bagi orang yang merasa puas dan senang dengan jabatan itu, alhamdulillah saya diberi kepercayaan. Kan berdiri di 2 itu sebenarnya, Bung Adi ya. Iya, dan kekuasaan kata orang Madura, Bang, jangan seperti orang yang kalau sudah duduk mendapatkan kekuasaan, dia lupa untuk berdiri dan bangun, memperjuangkan kepentingan rakyat. Jangan begitu, Bang.
Ya. Ini maunya duduk doang Bang, menang. Tapi setelah itu dia mau leha-leha aja. Ya. Tak pernah berpikir bangsa dan negara. Orang Madura tuh kan cuman lupa satu, lupa daratan. Karena apa? Dikelilingi laut terus. Iya, kering laut, dia lupa. Dia pikir masih di laut terus, padahal sudah di darat. Baiklah, terima kasih obrolan kita ini santai-santai ya, nggak ada yang serius ya. Walaupun materinya dianggap serius oleh banyak orang, kita menganggap ini santai lah, soal biasa. Ya, apalagi kalau udah Adi Prayitno yang memberikan wejangan-wejangan ini, Tausiah. hal-hal yang hangat menjadi sejuk rasanya, ya, yang panas menjadi sejuk. Insya Allah, saya terima kasih ya. Mudah-mudahan kita bisa Siap, Bang. jumpa lagi. Luar biasa. Terima kasih Bang. Ya. Luar biasa, Bung Andi ini menjaga konsistensi dalam khazanah partainya ya, luar biasa. Terima kasih Bang. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi Siap Bang. di lain waktu.